Orang sekelas B.J. Habibie, orang sekelas Ahok aja gagal jadi air jernih. Lu siapa tai mau jadi air jernih di kantor? Iya sih. Lu akan gagal karena udah terlalu rusak. Sepulang kerja, Ngobrol santuy. kuy. Hey yo, selamat datang di podcast Sepulang Kerja. Ngobrol santuy. Asik, asik ya. Apa kabar hari ini, Pak? Cukup baik lah, cukup baik baik. ya. Cukup Hari-hari baik ini ya. nggak terlalu panas, Nggak nggak terlalu mendung hujan banget kan, cuma rintik doang. Hujan parah anjing. Tadi hujan ya? Hujan parah hari ini. Kan soalnya kita di atas gedung lantai 31 cuy. Buset, sombong ya. Iya, jadi Sombong. angin tuh nggak kerasa, terus juga hujan ya nggak kelihatan juga. Soalnya kayak ya gue nggak level sama orang-orang yang kantornya tuh kayak di ruko gitu, kayak di ruko jelek, yang ruko tuh kayak ya parkirannya tuh parkiran Jahat banget sih bangsat kalau ngomong. Tapi memang kalau lu ada di gedung yang lebih tinggi lantainya, tuh kayaknya ya bangga sendiri aja. bangga sendiri aja. Karena lu bisa ngelihat pemandangan aja Nggak, sih. sebenarnya gini sih, gue baru sadar kalau tempat posisi kantor lu itu menentukan kasta tempat lu bekerja gitu. Iya, tapi benar juga. Sudirman, men. Oh iya, kita di Sudirman. Lu kerja di mana? Sudirman. Anjing. Di mana? Dia di tempat ibu kota yang paling paling wah lah gitu ya. Deket Senayan. Iya sih. Siapa yang nggak goyang? Lu bilang lu kerja di tempat kayak gitu. Walaupun nggak tahu kerjanya apa. Iya, karena orang kan udah office boy kan anjing. Iya. Orang kayaknya udah udah masa bodoh gitu. Yang penting Iya sih, lokasi bener. dulu gitu. Benar. Dan hari ini kita punya satu bahasan yang cukup menarik. Iya, ini kita ada pembahasan yang nyelekit gimana gitu. Apa tuh? Gimana? Iya, jadi pembahasan kali ini tuh bersinggungan sama apa yang lagi terjadi di dunia ini. Apa tuh? What's on earth? Asik. Artinya Disitulah. Ya jadi gue ngeliat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat juga. Terus juga netizen lagi juga lagi panas sih sama hukum kita. Lagi-lagi hukum. hukum lagi. Iya. Ya Indonesia apa sih kalau nggak hukum berarti? Berarti hukumnya ada yang salah kalau jadi perbincangan kan. Gua nggak ngomong ya. Iya, gue yang ngomong ya, tapi jangan jadi gue. Gue harus main aman, bos. Iya Ya. sih, kita harus main aman. Harus bener. main aman. Tapi ya itu, gue kan sebagai masyarakat berkeluh kesah juga. Benar. Dan itu nggak salah. Nggak salah. Iya Nah, kan? yang mau kita omongin itu soal gimana sebuah pembelaan ketika lu membela diri, lu bisa jadi orang yang salah, men. Jadi Dan itu yang terjadi di masyarakat kita. saat lu membela diri lu, jadi intinya gini lah, saat ada satu kasus dan lu dipermasalahkan di kasus itu, dan saat lu membela diri itu, justru saat itulah lu semakin dipermasalahkan. Betul. Jadi yang kalau yang terjadi di masyarakat ya, ada sebuah kasus, ada kakek-kakek. Ya, Iya. dia menjaga sebuah Sugiono kalau nggak salah. Ya namanya. itu bukan kakek, itu mah kakek favorit kita. Kakek Sugiono tuh Tapi gila nggak, sih. anjing, ada satu lagi yang lebih mantep tuh. Biasanya dia main sama cewek-cewek juga yang lebih mantep, anjing. Sekelas Pak Sugiono kan? Iya, sekelas. Lu kan? tau gak? Iya, gue tahu dia, tapi yang jangan rada namanya. tegem kan? Iya kan? Yang Sugiono kan begini. Iya. Itu rada tegem Itu kan? iya rivalnya juga. Iya, Ya. rivalnya. Iya anjir, kita kenapa nggak bahas itu? Sorry. Balik lagi. Lanjut. Jadi tadi ada seorang kakek, dia menjaga sebuah pemancingan dan dia menggap sebuah perilaku pencurian Oke. di wilayah yang dia jaga di tempat pemancingan itu, dan dia memang agak salah menurut gua. Dia ngebacok karena membela diri waktu itu. Ngebacok? Iya, jadi dia membela diri karena si yang pencuri itu dia bawa alat kayak listrik buat ikan, tau kan lu? Nah, dia hampir mau menyetrum Enggak, si penjaga itu. Listrik ini kali yang dipakai polisi itu taser ya kalau nggak salah. Bukan, ini kayak semacam buat matiin ikan tapi pakai listrik. Oh. Nah, itu dia- Gue baru tahu tuh. Alat ada Ketika kayak gitu. itu dia membela diri, ya dibacok lah. Nah, cuman bacoknya itu sampai 2 kali. Nah, Jadi kakek ini yang ngebacok. tapi dengan dalih yaitu dia membela diri karena waktu itu dia nggak ambil pusing karena itu dia mencuri kan. Oke. Dia mencuri, ya terus kemudian dia dipenjarakan 1,5 tahun. Sekarang si yang pencuri ini dia membawa 7 orang pengacara untuk memasukkan si penjaga ini, 7. penjaga kolam ikan ini ya. Pencuri kaya ya? Gue kita jadi juga pencuri nggak aja ngerti kenapa bisa dia ada yang bela ya. Dan ya statusnya waktu itu
dia bilang kenapa dia mau menjarakan si kakek ini adalah ketika itu dia diserang kedua kalinya itu tidak ada peringatan. Ya menurut gue ya memang sebenarnya cerita ini agak ganjil kan, baik dari kedua belah pihak. Tapi di sini yaitu dia membela diri dari pencuri yang mencoba mau menyakiti dia dan dia yang malah kena hukuman. Tapi ngebacok aja itu salah gak sih? Sebenarnya ngebacoknya menurut gue salah karena lu ya langsung menggunakan kekerasan kan. Iya dong. Iya. Tapi dia ada ngomong nggak? Si kakek-kakek ini ada ngomong nggak? Kayak, woi jangan kayak gitu dulu. Gitu. Dia sempat kaget dia sih. Dia kasih peringatan. Kalau dari yang gue baca, ya dia terkejut ada pencurian. Nah, ketika si sama-sama terkejut ini, si yang pencuri ini, nah itu dia si alat yang buat listrik ini mau diarahkan ke dia. Jadi dia seolah-olah mau melawan. Jadi si kakek ini membela diri kan. Jatuhnya self defense Kalau gue lihat dari segi pembacaan kasusnya ya. Kronologinya seperti itu. Nah, menurut gue sih sebenarnya itu nggak salah kan. Karena dia ngebela diri. Ya walaupun yang ada saat itu di genggamannya dia adalah mungkin alat tajam, benda tajam gitu. Ya salah sendiri kenapa curi, cuy. Oke. Ya, namanya orang panik, apa aja yang ada di tangannya ya dikeplak gitu. Kalau saat itu gue bawa ulekan, gue pentung palanya sih. Bocor. Ini si anjir ngapain nih? Ya karena waktu itu panik kan. Iya. Terus juga itu nggak cuma satu kasus doang. Kalau lu ingat beberapa case ke belakang tuh ada juga. Jadi ada siswa, dia sama pacarnya naik motor, dibegal. Oke. Dibegal, si begal ini bawa sajam, ya kan? Nah, si cowok ini ketika dibegal, dia ternyata juga punya sajam juga di jok motornya. Nah, karena dia akhirnya takut juga kan ngalamin ya disakitin gitu ya. Akhirnya dia membela diri. Justru lu tau nggak yang begal yang mokat cuy? Yang begal yang mati. Yang mati dan dia dituduh dia dikenain pasal. Iya. Pasal adalah pembunuhan berencana, nggak nyambung anjing. Kok pembunuhan berencana sih? Dan dia di penjara. Dan itu sih kalau gue lihat dari berita-berita dari sumbernya itu ancamannya seumur hidup. Tapi ancaman ya. Bukan artinya dia dijatuhi. Dan sekarang kasusnya masih berjalan apa? Waktu itu dia di penjara. Kalau sekarang gue nggak terlalu ngikutin banget, tapi dia di penjara waktu itu. Oke. Gila coy. Gue ngerasa nggak aman gitu ketika gue di jalan ya. Ya gue masa nggak ada persiapan bawa apa gitu yang misalnya seenggaknya bisa jadi pegangan buat gue. Oke. Dan ketika gue ngerasa gue butuh melawan dan gue bakal kena kasus cuy. Itu ketika gue yang kena jadi korban nih, gue ditusuk atau apa, terus malingnya ya memang harus dihukum kan? Fine aja. Jadi ya memang aja mereka. Memang kena ya sesuai ininya. Tapi kalau kita yang membela, kok kita yang kena? Lu agak aneh gak sih sama hukum? Iya. Akhir-akhir ini tuh kenapa sih? Tapi mungkin gini, gue mencoba gini ya, gue mencoba melihat from another side gitu, melihat sesuatu dari di luar boxnya. Mungkin lu bisa terkena hukum atau terjerat hukum karena pembelaan lu, karena ada sesuatu juga yang lu lakukan ke dia yang nggak bisa diterima sama hukum. Iya, kalau gue telisik secara detail, ya seolah-olah tuh dia mendahului pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan. Lah, kan saat di TKP dia juga sama kondisinya hidup dan mati, ya kan? Ya terus kalau misalnya yang matinya balik lagi si korbannya, gua misalnya gitu, ya terus selesai gitu, dia dapat hukuman yang standar-standar aja gitu. Nah, dan gua membela terus dia juga yang nggak sengaja tiba-tiba dia mati, kok jadi gua yang kena juga? Aneh tahu gak sih? Oke. Tapi maksud gua gini sih, balik lagi ya, gue masih sedikit mengerti tentang hukum Indonesia nih. Bukan mengerti hukumnya, enggak, tapi melihat pemberitaan ini gitu. Seorang kakek yang dihukum penjara karena dia membacok si pencuri. Nah, pencuri itu kena pasal juga gak? Kena masalah juga gak? Dia kena hukuman gak? Entah penjara kayak entah berapa. Enggak cuy, jadi dalih pembelaannya adalah dia itu tidak mencuri, melainkan dia mencari ikan di pinggiran kolam dekat si bapak ini, si kakek ini jaga. Jadi dia mengaku, saya nggak mencuri, karena saya mencari ikan di sebelahnya atau di pinggirannya, coy. Akhirnya dia nggak kena apapun. Aslinya dia mencuri apa tidak? Ya kalau dari pembelaan, ya dia nggak merasa mencuri dong. Iya, tapi kenyataannya, maksudnya karena logikanya saat kita mikir ya mungkin nggak dia mencuri. Kalau menurut gue, yakin gue dia mencuri, karena di tempat itu kalau misalnya memang menimbulkan asumsi ketika lu di tempat di situ lu mencuri, lu nggak akan mendekati, tapi dia mau mendekati. Gua agak rancu sih sama keterangannya. Tapi logikanya aneh nggak sih, Bre?
lu pencuri, ya bukannya apa ya, tapi yang namanya pencuri pasti miskin kan. Iya. Seseorang yang mencuri, apalagi mencuri makanan atau mencuri apa, Betul. kecuali lu pencuri kripto. Oh, oke. Kalau Iya, kripto iya, itu iya. beda tuh. Kalau Iya, kripto dia kan- karena gangguan psikologi Iya. kan, mental. Tapi kalau mencuri illness sesuatu lah. yang emang buat makan atau mencuri sesuatu duit gitu, Mm-mm. ya kita tahu dia miskin pasti. Karena Iya, dia iya. kebutuhan kan. Tapi seseorang yang miskin bisa sampai meng-hire 7 pengacara. Itu Masuk juga akal nggak sih? agak nggak masuk akal sih kalau gue liat beritanya ya. Nah berarti kemungkinan besar memang dia mau ngambil ikan. Tapi karena si kakek ini udah teriak-teriak sama dia dan dia self defense juga, jadi dia mengarahkan setruman itu. Sebenarnya gini sih yang gua tahu ya, karena kan ya SMA gua kan juga SMA yang anjing ya ngomong kasarnya. Jadi gua tuh punya 2 SMA kan. Iya, iya. VT di tahun pertama, terus gue pindah ke SMA kedua. SMA kedua gue ini SMA bangsat lah ngomong kasarnya. Iya, iya. Sering berantem segala macam. Kalau dari kronologis ceritanya, si kakek ini memang salah, Bre. Oke, dari sudut Karena- pandang lu dia salah. Iya, karena kakek ini yang melakukan kontak fisik duluan kan. Si penjaga ini yang mau nyolong ikan ini itu cuma mengarahkan doang kan, Iya. tapi dia nggak sentuh kan. Belum sampai ada kontak fisik dari dia. Secara hukum kakek ini yang salah. Karena belum ada kontak duluan. Iya, Memang kalau lu gue lihat mulai yang kontak duluan. kasus yang sebelumnya tadi, Mm-mm. yang si siswa ini akhirnya ngebunuh si begalnya, Heeh. itu juga sebenarnya kalau gue lihat si ini dulu, si yang siswanya dulu yang ada kontak fisik. Nah, Karena dia ngebela kalau saat itu dia berdalih ya. iya. Kalau saat itu dia nggak ngeluarin juga, nggak nge-fight sama si begalnya, pasti dia yang mati. Nah, ini mungkin gue tahu dari pengalaman aja sih. Jadi kan ya memang SMA gue kan bangsat-bangsat ya yang kayak gue bilang. Jadi tuh sering berantem lah, sering apa segala macam. Ini mungkin gue kasih tau juga ke teman-teman yang sepulang kerja yang lagi nonton. Gue bukan mengerti hukum banget, tapi yang gue tahu kalau soal berantem dan segala macam kayak gitu, visum-visum seperti itu, saat lu menyentuh dia duluan, itu lu yang salah. Iya. Mau Gua dia udah tahu nodong sih pistol soal kayak visum gini itu. ke lu, Hmm. tapi dia nggak nembak, dia nggak gampar lu, dia nggak mukul lu. Even dia mukul lu tapi nggak ada tanda bekas di badan lu, itu lu nggak akan bisa apa-apa. Wah anjir, berarti kalau gitu susah juga ya berarti ya. Susah, Buat ngebela diri aja susah banget dong. susah. Oke. Temen gue pernah, ini pengalaman lucu sih. Jadi gini, gue kan Chinese ya. Ya kita tahu Chinese tuh minoritas banget kan ya. Iya. Kalau di Apalagi- kantor ini gue minoritas loh. Enggak loh. Di kantor ini kalau kita hitung-hitung, Tapi gak tau sih gue Chinese lebih dikit. mungkin modelannya aja kayak Chinese. Dia bukan Chinese sih, tapi matanya begini juga ya. Iya. Jadi gue ngerasa jumlah Chinese lebih banyak di sini cuy. Iya, benar. Gue jadi kayak minoritas terpencil gitu. Kita di pojok lagi gue duduknya kan. Ya ampun, gue minoritas banget. Iya. Tapi kalau ke temen gue tadi, kita kan kan Chinese ya. Dan kita tahu kita minoritas. Apalagi saat kita main ke ranah hukum Indonesia yang seperti itu. Kita tahu lah ya seperti itu seperti apa. Ya. Kita udah bahas itu juga di podcast yang kemarin. Mungkin teman-teman sepulang kerja yang belum nonton bisa nonton podcast kita yang kemarin juga. Ya. Kita juga ada sedikit banyak bahas hukum di situ. Nah, waktu itu tuh jadi perkaranya simpel. Cuma ada dia parkir di lahan kosong. Iya. Abis itu ini parkir sekeluarga, teman-teman gue, sekeluarga sama bapaknya, sama kokonya. Oke. Ini Sama keluarga dia. parkir di Iya, tempat jadi ini dia ya. tuh anak ketiga punya kakak cowok, berempat sama bapaknya. Parkir doang di lahan kosong, nggak tahu lahan kosong tuh apa, tempat apa gitu. Pokoknya lahan kosong dia parkir mobil, makan sebentar. Pas balik-balik ada yang marah. Ini tanah saya gini segala macam. Kamu parkir di sini segala macam. Kita udah minta maaf, temen gue udah minta maaf. Bapaknya udah ya udah saya mohon maaf, saya nggak tahu. Karena yang saya tahu ya ini tempat parkir. Memang di situ cuma dia doang yang parkir. Bapaknya juga rada-rada koboi lah ngomong kasarnya. Dia juga nggak ngeliat sekeliling kan. Karena bapaknya juga punya, maksudnya bapaknya tuh mainan hotel tapi yang begitu. Dan punya banyak banget pegangan. hotel. Punya banyak banget hotel. Bapaknya tuh emang kayak gitulah. Kalau maksudnya kalau kita mau bahas ya sampai ujung dalamnya. Kayak 9 naga di PIK. Itu kan orang Chinese semua. Iya. Dan mereka hampir memegang pemerintahan Indonesia sebenarnya. Kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, ya mereka yang underground ya, pemerintahan Indonesia tuh sedikit banyak ya ada bisikan dari 9 naga. Ini lu mereka paling kaya di Indonesia, gila lu. Iya. Ya kan? Nah, balik lagi nih, dimarahin,
Akhirnya dia minta kayak ganti rugi gitu yang gede banget yang gak masuk akal. Anjir. Nah, bapak temen gue, ya gila lu. Ya gue udah minta maaf, kurang apa? Gue udah minta maaf baik-baik, lama-lama emosi kan. Temen gue tuh udah begini gitu, udah begini. Mereka juga rame kan. Bapaknya cuma ngomong, udah diem, jongkok, jangan ada yang balas. Bapaknya cuma ngomong gitu doang. Jongkok. Mereka berempat jongkok begini. Digebukin, bak, digebukin, bocor, pala temen gue bocor, bapaknya biru apalagi udah tua kan. Tapi 2 hari kemudian itu orang sujud ke mereka berempat, ke temen gue ini, di videoin gitu sama temen gue. Sujud minta maaf. Kenapa bisa sampai minta maaf, Bang? Ya karena divisum sama bapaknya. Dan bapaknya kan punya banyak banget pegangan. Oke. Jadi dia ngelakuin strategi itu biar dapat visumnya kan? Iya, biar gue bisa visum lu. Gue gak ngapa-ngapain lu. Lu mukul gue duluan, lu ada biru gak di badan lu? Merah aja gak ada. Ini badan gue sampai begini nih. Makanya bapaknya udah diem, gak usah banyak ngomong. Udah semuanya jongkok begini. Udah digebukin memang. Tapi 2 hari kemudian itu nunduk-nunduk, nangis-nangis. Iya. Dan saat itu dia di penjara. Bapaknya tetap gak mau. Tetap enggak, gue tetap mau dia di penjara. Keluarganya minta maaf gitu-gitu kan segala macam. Mestinya kan dilepasin kan biasanya. Iya, ini gak dikasih. Enggak, bapak temen gue emang gila juga. Dia juga balas dendamnya cerdas juga sih. Iya. Ya mereka dan temen gue pun ada ngomong gitu. Waktu itu gue ketemu sama bapaknya gitu kan, emang gila kan, ngerokok bareng lah, nongkrong bareng. Ya bapaknya ada ngomong, kita Chinese di sini. Ya lu tahu diri lah, tahu posisi lu. Ngapain kita harus pasang badan? Iya. Kalau kita bisa sebenarnya mengkontrol itu dari belakang. Dibilang kayak gitu. Iya. Karena lu lebih aman juga di belakang. Iya, kita lebih aman di belakang. Lebih bersih juga. Iya, kita lebih aman di belakang. Ya nggak perlulah kita nunjukin taring tuh, nggak perlu. Tapi kita yang numbuhin taring itu. Bahayaan mana sebenarnya? Lu bahayaan jadi virus, apa bahayaan panas dingin badan lu? Kalau virus lah. Iya kan? Panas dingin nggak akan ada kalau nggak ada virus, ngomong kasarnya. Itu gue kayak gitu loh, anjing. Iya sih, berarti tadi relate juga sama 2 kasus tadi. Sama, makanya kan gue bilang setelah gue cuma baca-baca doang gitu, denger podcastnya Om Deddy juga. Ya gue sempat mikir kayak iya ya, gila ya segala macam. Tapi begitu gue denger cerita fullnya dari lu, ya gue, iya benar, itu kakek salah. Mungkin secara sosial ya, secara sosial dia tidak salah. Tapi di mata hukum dia salah. Iya, karena lu bacok duluan. Betul. Gitu. Iya, akhirnya kan jadi dia yang menyakiti duluan kan. Iya. Tapi ya itu gitu. Maksud gua, iya ruang aman buat kitanya tuh gimana, gila. Karena ya balik lagi, kalau teman-teman sepulang kerja aja, bayangin di jalan ketemu hal-hal kayak begini terus ngebela diri lu kena, gila. Mau sampai kapan lu dalam keadaan yang tidak aman gitu? Karena lu selalu diliputi dengan rasa yaitu lu antara cemas takut dibunuh ya di jalan sama begal, atau lu dipenjarakan. Jadi menurut gue gak ada yang aman dong kalau kayak gitu. Gak ada. Sama juga di kantor nih. Sama juga di kantor. Kalau kita relatein ini di kantor ya, saat lu melakukan pembelaan. Bener. Nggak, karena ini gue yakin banyak banget cerita lucu sebenarnya. Soal pembelaan ini tuh pedang bermata dua yang bangsa jatuhnya tuh denial tuh gak sih? Iya, orang ngira ketika lu ada pembelaan ya? Iya. Ini orang denial nih anjing. Iya, padahal sebenarnya enggak gitu ngomong kasarnya. Banyak banget masa lalu sama teman kerja lu kan, atau sama atasan, atau bahkan sama perusahaan lain pun gitu juga. Itu juga gitu, ketika lu ada sebuah case lu salah, padahal yang di situ sebenarnya lu nggak salah dan lu jelasin, alasan-alasan itu dibilang jadi pembelaan. Banyak alasan. Bener. Ini lu pasti sering banget nih teman-teman sepulang kerja dapetin gitu ya. Tuh selalu kayak gitu. Padahal ya bener dia beralasan. Ya untuk beralasan ya karena itu blockingnya dia dari apa yang ditanyakan kan. Cuman dibilangnya alasan, anjir banget. Dan sebenarnya banyak hal-hal yang lu tuh bukan melakukan pembelaan, tapi lu menjelaskan. Iya kan? Sebenarnya lu menjelaskan. Cuman murni lu ngejelasin aja. Dan kadang-kadang semua hal itu karena posisi lu di kantor, lu bisa bersembunyi di balik kata denial. Jadi kayak enggak, dia denial doang. Ya karena gue atasan lu, gue nggak mungkin mau kalah ngomong sama lu. Iya sih. Jadi gue kan ngomong, ya lu kalau salah jangan denial. Padahal lu nggak denial, lu tuh menjelaskan emang lu yang salah jadi atasan, bukan gue. Iya sih. Tapi yang namanya orang ada pangkat gak bakal mau kalah kan. Iya sih. Jadi lu kalau salah jangan denial.
Selalu gitu kan ngomongnya. Seolah-olah gue ngerasa dia tuh pengen banget sempurna gitu. Iya. Sedangkan memang nyatanya memang salah. Ya dan akhirnya kita yang melakukan pembelaan itu dikira salah. Iya, tuduhan-tuduhan Dianggap bangsat salah. itu selalu jatuh ke kita gitu. Padahal kita maksudnya ya banyak juga case-nya kan. Lu tuh nggak salah, lu pengen ngejelasin aja, tapi atasan lu tetap maunya ya lu yang salah. Iya. Karena kalau dia mengakui kesalahan lu, gue berani yakin itu dia melunturkan harga diri dia. Benar. Dan dia takut ketika harga diri dia turun, pandangan orang lain ke dia akan jauh berkurang respect-nya. Pasti. Karena kesalahan, pasti. sebagai atasan salah tuh. Iya. Dan kalau seandainya nih kita ngomongin soal kayak tadi, jatuhnya hukum rimba itu akan selalu ada di setiap saat dan dimanapun. Iya, kalau kayak gitu caranya selalu dong. Karena kalau lu di posisinya ya manajer atau punya kekuasaan di kantor atau bahkan di politik atau di masyarakat sekalipun, ketika lu takut melunturkan brand image lu di manapun ya, di masyarakat atau di kantor, ya lu jangan sampai membuat kesalahan dan jangan sampai menerima kesalahan dari orang lain yang tahu. Kalau kayak gitu sih sebenarnya tatanan baik di kerjaan ya atau di masyarakat tuh sebenarnya jadi jelek tau gak sih? Iya, benar. Karena lu gak akan pernah bisa mengungkap kebenaran sejati ketika ya tadi kesalahan itu selalu makin kelam. Dan kesalahan itu akan selalu di bawah saat lu udah punya saat lu berhadapan dengan orang yang tahtanya lebih tinggi daripada lu. Walaupun lu nggak salah, lu akan dianggap salah. Kalau kayak kakek tadi itu jelas kebetulan aja ya. Sekali lagi ya, gue nggak bilang gue tahu hukum. Gue meskom nih, gue anak komunikasi. Bisa aja kita tadi juga salah gitu ya bisa dalam aja tadi berargumen juga, kan. Iya, gue juga salah bisa jadi tadi. Tapi yang gue tahu itu kayak gitu sistemnya. Jadi yang gue tahu si kakek ini memang salah dari mata hukum. Tapi kalau dari mata sosial ya nggak salah, sama kayak di tempat kerja gak sih? Iya. Di mata strata, di mata hierarki pekerjaan, lu salah. Lu ngelawan atasan lu nggak sopan namanya. Lu nggak tahu diri. Tapi secara sosial, lawong atasan lu yang salah kok. Lu ngikutin ngomongan atasan lu misalnya. Betul. Dan semakin lu membela, itu semakin lu terlihat salah. Iya. Lu semakin ngotot ya. Kalau misalnya tadi lu bilang pembelaan aja susah untuk dilakuin di kantor atau bahkan di mata hukum sekalipun. Nah, gimana kalau misalnya solusi yang terbaik ketika lu melakukan pembelaan, lu nggak salah di kantor? Itu gimana menurut lu? Solusi untuk lu melakukan pembelaan tanpa lu menjadi orang yang salah. Karena tadi kita berkaca dari kasus aja, ngebela akhirnya lu yang dihukum, ya kan? Di kantor lu ngebela, ya lu malah jadi yang dibilang banyak alasan, ya kan? Atau denial. Sebenarnya gini sih, kalau menurut gue pribadi ya, nggak semua, maksudnya dalam beberapa case, nggak semua case kayak lu nggak bisa ngebela, enggak. Ada juga case yang lu bisa ngebela, itu tetap ada. Cuman kalau untuk case-case besar, permasalahan-permasalahan besar, menurut gue lu memang nggak akan bisa ngebela. Karena hukum rimba tuh pasti ada di setiap saat, di setiap tempat itu pasti ada hukum rimba kan. Nah, menurut gue pribadi itu nggak akan ada jalan keluarnya. Karena hukum rimba itu pasti ada. Yang kuat yang menang, yang tahtanya lebih tinggi dia yang akan menang. Jadi caranya gimana? Pilihan ada dua sih. Ya gue jahat banget sih. Pilihan ada dua. Lu nusuk apa lu ditusuk? Cara naiknya ya seperti itu. Oke. Sebisa mungkin lu naik jadi di tahta paling tinggi, supaya lu gak selalu disalahkan. Gimana caranya lu naik di tahta paling tinggi? Ya itu, pilihannya lu nusuk apa ditusuk. Kalau lu ditusuk, ya lu kan disalah-salahin terus. Oke. Tapi kalau lu nusuk, lu bisa aja lu tusuk dia dan lu jadi di tahta paling tinggi itu bisa aja. Oke, jadi gimana pun caranya lu coba dulu untuk naik ke atas. Iya. Baru lu akan menghilangkan ya tadi problematika kalau misalnya denial ini, ya kan? Betul. Karena menurut gue gini, lu tidak akan, maksudnya banyak orang yang bilang kayak gini, lu harus menjadi mata air jernih di tengah air yang keruh. Lu harus jadi cahaya di kegelapan. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Gue selalu ngomong sama orang-orang kayak gitu kayak, lu ngomong gampang kontol. Emang mereka tuh pada taunya ya itu tuh gampang dilakuin, tapi anjir susahnya bukan dan main memang anjir. susah banget. Lu nonton film Habibie 2 gak sih? Enggak, tapi gue liat intronya. Itu kan bapaknya Bapak B.J. Habibie kan pernah ngomong kan, lu harus jadi
salmon untuk ngelawan dan lu harus jadi Iya. mata air. Betul. Dan itu memang susah dan sulit banget. Iya. Memang iya. Lawan Tapi arus tuh gila-gilaan. permasalahannya cuy. gini, kadang ada yang berhasil. Kadang ada yang gagal. Dan dari 100%, yang gagal itu 99% menurut gue. Anjir, chance-nya kecil banget anjir. Kecil banget. Dan menurut gue pribadi, Hmm. Bapak Habibie saat dia ada di Belanda, menurut film ya, sekali lagi nih, gue bilang menurut film. Karena gue nggak tahu kan biografi dia aslinya Belanda tuh gimana. Jerman. Jerman, sorry. sorry. menurut Halo. film nih, Kita udah diboykot mana-mana nih kalau salah. menurut film nih, gue nggak tahu ya biografi aslinya gimana. Tapi kalau menurut film, yang gue lihat dari film saat dia di Jerman dan dia berusaha menjadi mata air itu, dia pun gagal. Iya. Kenapa iya. gagal? Gua ngerti, Ya dia gua ngerti. sakit kan. Iya. Akhirnya sakit dia dipulangkan kan Betul. ke Bandung karena dia ada radang TBC apa gitu, gue lupa Hmm. dari penyakitnya. Karena saat itu ceritanya ya dia melawan pemerintahan Indonesia sendiri. Gue bikin ini sesuatu dan ini jadi gede di Jerman. Lu pengen nama lu ditulis di sini. Padahal lu nggak kasih biaya apa-apa saat itu. Iya. Itu Ya kan? idealisme seorang B.J. Habibie. B.J. Habibie dan itu gila. Hmm. Dan dia gagal. Di film itu dia gagal. Dia sakit. Dan dia dipulangkan ke Bandung. Iya. Ya berarti dia gagal. Contoh yang paling kelihatan banget gagal. Saat lu berusaha menjadi air yang jernih di tengah air yang keruh. Ahok. Wah, Itu gila gagal. sih itu. Dia gagal. Dia tuh apa ya? Gue ngeliat dia tuh mau bener-bener ngebenerin ini semua. Iya. Tapi ketika hal itu dia lakukan, banyak hal yang nggak sinergi sama dia, nyerang dia semua, gila. Dan dia bukan cuma gagal. Menurut gue ya. Dia berkorban untuk satu Indonesia. Dia tuh tahu kalau gua nggak di penjara, Indonesia akan jadi apa. Iya. Gua harus masuk penjara. Dan gua nggak tahu ya gua dengar dari mana. Tapi gua nggak tahu apa ini memes doang, meme doang yang di Instagram atau apa. Atau gua cuma mungkin gua salah denger lah. Tapi gua pernah denger ini. Bahkan katanya pun saat itu kan Jokowi masih jadi presiden. Iya. Jokowi pun ngomong Sampai saat ini juga Iya. presiden, Enggak, Bang. saat itu maksud itu. Udah Saat jadi itu. presiden. Udah jadi presiden. Saat itu Jokowi udah jadi presiden. Jokowi pun ngomong sama Ahok. Kayak ya lu harus dipenjara. Kalau enggak ini bisa kerusuhan sendiri lagi. Lu pernah denger gak sih itu? Iya. Jadi mungkin ya kalau nggak di penjara juga bakal nimbulin konflik yang lebih gede lagi. Iya. Jadi better ya udah lu masuk penjara. Karena konfliknya udah agama, cuy. Dan itu. Ahok gimana? Ya udah dia masuk penjara. Dia bukan cuma gagal. Dia menyelamatkan satu Indonesia. Dan Sebagai pelan-pelan contoh itu ya. terbukti. Itu hukum karma kan. Tapi udahlah. Kalau ngomong kasar itu jangan batu. Orang sekelas B.J. Habibie, orang sekelas Ahok aja gagal jadi air jernih. Lu siapa tai mau jadi air jernih di kantor? Iya sih. Lu akan gagal. Karena udah terlalu rusak. Betul, Ibaratnya kanker. Kanker ini tuh udah masuk ke otak lu. Iya, udah Lu mau cangkok otak lu. Mau jadi idiot. Kan gak mungkin dong. Kepala lu peang. Kan gak mungkin dong. Enggak. Tapi gue kalau di Gitu posisi loh. gue nih, Bang, ya, dengan case tadi, gimana caranya lu menghadapi ini gitu ya. Ketika lu berargumen, lu malah jadi orang yang dianggap denial, gue juga punya sebuah statement sih. Kalau gue pernah nih dipersalahkan dalam satu case, gue meeting sama atasan gue sama direksi, di situ juga banyak petinggi-petinggi lah. Nah, gue berani membuktikan dengan lantang apa salahnya dia. Dan itu gue ditolak habis-habisan sama ya direksi gue. Padahal dia yang salah. Dia denial, tetap gue yang dipersalahkan. Dan gue puas banget, gue dijapri, lu tuh sebenarnya bener. Tapi di situ gue memang harus kalah. Karena dia gak bisa kalah, men. Direksi gak bisa kalah. Bayangin aja kalau sekelas direksi salah dalam mengambil keputusan, itu akan mengakibatkan ya tadi kepercayaan berkurang, kualitas dia bakal turun. Nah, gue bersyukur walaupun gue kalah, gue punya rasa puas. Gue berhasil ngebuktiin 100% kalau dia salah. Oke. Memang ya balik lagi kita kalah sih. Iya. Di case gue aja gue nggak bisa menang. Tapi kepuasan itu yang bahkan ketika orang di case yang sama dia udah nyerah duluan. Ya udahlah, gue udah nggak bakal
punya power untuk ngebela itu, ya udahlah. Gak apa-apa gue disalahin, memang gue udah takdirnya begini. Nah, Gue nggak bisa begitu iya, sih. iya. Kalau Heeh. gue tetap gue fight dulu. Nggak apa-apa gue kalah, tapi kan gue seneng. Oke. Dan mungkin semua ini akan kita balikin lagi ke teman-teman podcast, teman-teman sepulang kerja. Betul. Betul banget. Coret-coret di komentar di kolom di bawah karena ini udah malam banget. Jadi Iya. kita udah harus balik Oke. sekarang. Tapi Jadi- jangan khawatir Hmm, karena kita akan selalu upload juga terus. betul. Kita akan sangat rajin ya. betul. Kita akan lebih giat semangat supaya layar kalian juga retak lah. lihat muka kita Karena terus ya. kemarin kita udah ngalamin kenaikan subscriber dari 17 ya, gila 27 gara-gara gue kontolin. itu keluarga gue kayaknya yang nge-subscribe, anjir gue dikontolin, ya udah gue subscribe. Iya, subscribe. Anjing gue dikontolin tai ini si Cina nih bangsat. Itu teman-teman kerja teman-teman kerja kita juga tadi pada ngeliat, bagus. Itu juga Iya. karena dikontrolin juga takut. Mungkin bisa jadi. Ya, gue Anjing, dikontolin. iya, anjing gue dikontolin nih selama ini. Udahlah. Ya udah, kita gitu dulu aja kali ya. Mungkin gitu dulu aja karena udah malam juga. Kita udah mau pulang. Jangan lupa coret-coret di komentar di bawah. Yup. Ngobrol-ngobrol sama kita. Lu tuh tipe yang mana sih? Lu tipe kayak gue yang diam-diam tapi lu mematikan. Jadi lu menerima aja kesalahan lu ini, ya udah nggak apa-apa gue diinjek-injek. Yup. Tapi nanti when the times come, lu akan nusuk orang itu balik dan dia akan lebih jatuh daripada lu. Atau lu tipikal orang yang kayak Pak Vicky. Lu berjuang dulu, lu tahu lu akan kalah, tapi setidaknya lu udah berjuang untuk sesuatu yang benar. Dan itu yang mulia sebenarnya kayak gitu sih. Yang mulia sebenarnya kayak gitu. Iya, harusnya gitu sebenarnya. Harusnya kayak gitu. Tapi kita nggak tahu pilihan orang kan, kita nggak tahu. Benar. Ya udah, Benar. kita lihat aja nanti di kolom komentar ya. Benar banget. Dan coret-coret di kolom komentar, ngobrol-ngobrol sama kita. Dan sekarang kita pamit dulu pulang karena udah malam banget. Yes. Tapi jangan khawatir karena kita akan selalu upload setiap jam 6 sore. Kenapa jam 6 sore? Karena kita podcast sepulang kerja. Ngobrol santuy. Cool. Cabut. Pulang. Besok masuk siangan. Masih jadi budak kayak belagu lu. Iya, besok mau beli nih perusahaan. Ngarep nying.